ini kita melihat ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi ya. Kita melihat artikel pertama. Nah, revisi UU MD 3 disahkan, Fadlizon .2 KMP tetap kritisi Jokowi JK. Kritisi ini di sini bentuknya maksudnya kritisi memang sesuatu yang meluruskan sesuatu yang seharusnya begitu. Iya. Atau kritisi ini bentuknya apa? Segala macam kebijakan Jokowi JK dijegal begitu? Enggak lah. Saya kira kita ini tidak ada sedikit pun niat untuk menjegal Presiden, Wakil Presiden Jokowi dan juga Pak Yusuf Kalla ya. Kita ini mau mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro kepentingan nasional. Misalnya kalau mau mengeksekusi narapidana atau pengedar narkoba, itu kita sangat setuju. Itu Eksekusi ini dalam bentuk eksekusi hukuman mati. Hukuman mati. Setuju ya Bang ya? Kita setuju. Tetapi kebijakan-kebijakan lain boleh kita kritisi. Misalnya kebijakan kenaikan BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. Di seluruh dunia sedang menikmati harga BBM yang turun, kok kita satu-satunya negara yang menaikkan BBM, di mana melihat harga turun ya, padahal di anggaran kita $105 per barrel, sementara kalau kita lihat harga dunia makin turun, malah sekarang sekitar $65 per barrel gitu. Jadi pemerintah kita tidak sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di luar negeri, dan ini pasti menyusahkan rakyat. Oleh karena itu wajar juga kalau ada kawan-kawan di DPR yang menginginkan ada interpelasi. Dan interpelasi ini tidak perlu disakralkan. Abang pernah mengatakan bahwa 3 kali dipanggil tidak mau hadir, menteri bisa dipanggil paksa. Bukan saya yang mengatakan, yang mengatakan adalah undang-undang. Jadi undang-undang MD 3 mengatakan kalau seorang menteri dipanggil 3 kali, berturut-turut tidak ada alasan yang cukup, tidak jelas, maka dia bisa dipanggil paksa. Ada yang sudah sampai menolak berapa kali? Maksudnya dipanggil berapa kali tuh? Ada 1-2 kali kalau tidak salah. Nah ini lagi nih, Fadlizon sebut pemerintah lakukan abuse of power jika intervensi Partai Golkar. Ini kemarin sebetulnya sudah hampir selesai ya, tapi kenapa sampai sebut abuse of power? Jadi ketika itu Menko Polhukam kan mengatakan atau melakukan satu intervensi agar Munas Golkar itu ditunda saja ke Januari 2015. Padahal itu kan urusan internal. Menko Polhukam ini bukan panitia, jadi tidak perlu menentukan kapan, tempat, di mana gitu ya. Jadi itu adalah urusan dari Partai Golkar. Kalau masalah keamanan itu urusan Kapolri, kepolisian. Kecuali kepolisian, pihak kepolisian sudah menyerah. Mereka menyerah, kami tidak sanggup lagi, kemungkinan akan terjadi keributan, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya Munas. Nah itu lain cerita. Nah ini masih pagi-pagi Menko Polhukam sudah mengatakan ini sebaiknya diundur dan sebagainya. Itulah bentuk intervensi. Itu tidak pada tempatnya. Ini yang sebetulnya kita ingin meluruskan ya. Jadi bukan ada suka padahal atau tidak suka, tapi Abang juga bukan di Partai Golkar ya? Atau membela karena sesama tapi saya kan teman gitu? mitra dari Menko Polhukam. Saya ini kebetulan wakil ketua DPR bidang Korpolkam, koordinator politik dan keamanan. Jadi membawai Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Jadi ini bagian bidang saya. Jadi Pak Fadlizon ini mengatakan di situ sebagai porsinya di DPR begitu ya? Betul. Oke. Nah ini soal Fadlizon bela Jokowi soal tudingan media Malaysia. Tetapi tetap disertai sindiran. Nah, Bang Fadli ini bela-bela tapi ada nyindirnya gitu dikit. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya saya tidak nyindir. Saya sebenarnya kalau ada satu program atau kebijakan yang bagus, ya kita dukung. Dalam hal ini misalnya kalau mau menenggelamkan kapal asing dan itu resiprokal, tetap dengan norma-norma hukum internasional, ya kita harus dukung. Ini menjaga kedaulatan. Semangatnya, nafasnya adalah menjaga kedaulatan. Ini yang waktu itu juga oleh Pak Prabowo disampaikan, kita harus menutup kebocoran illegal fishing, yaitu penangkapan ikan liar, illegal mining, illegal logging, dan lain-lain. Banyak itu ketika itu. Termasuk penenggelaman ini kan Bang Fadlizon kan pernah menantang Pak Jokowi supaya mana bisa tegas, betul. Sampai sekarang sudah tegas gitu kan? Sekarang sudah tegas, sudah ada 3 kapal, tapi memang kapalnya masih kecil-kecil ya. Kan masih ada tapinya aja di belakang tapinya, gitu. Karena ini bukan kapal tangkap tangan. Jadi kalau KPK itu ada operasi tangkap tangan, ini kapal yang sudah lama ditangkap. Kemudian katanya juga sudah dipretelin, kemudian baru
diledakkan. Ya kan sudah tegas, Nggak masih ada aja masalah. ada tapinya di belakang. Saya masih tetap apresiasi itu. Oke. Bang Fadlizon ini juga kan tadi di awal saya sudah bicara sering tuh di sosial media, di Twitter, sampai urusan berat badan aja masuk ke situ gitu. Sering dibully juga. Itu dia tuh Bang, benar sering dibully, merasa ya? Iya, tapi saya nggak peduli ya, karena Apa sih bulian apa saja sih misalnya? ya macam-macam lah. Pakai kerudung? Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ya apa katanya iklan sabun lah segala macam gitu ya. Tapi saya menganggap itu malah sebagai hiburan aja. Hiburan. Jadi saya tidak marah, saya ketawa malah gitu loh. Jadi saya ketawa. Jadi kalau mereka pikir saya marah, saya sebenarnya berterima kasih, saya ketawa gitu ya. Jadi itu saya nggak. Berupa penghinaan nggak sih untuk Anda? Saya kira kalau maksudnya itu penghinaan, saya merasa tidak terhina. Ya, bagi saya itu biasa-biasa saja, karena ini anonimus ya. Jadi saya nggak anggap lah. Kalau sampai ada yang membuli Pak Prabowo misalnya, menghina gitu, itu Anda maju duluan. Tapi kalau untuk menghina diri pribadi gitu, enggak, itu juga sama. Kalau cuma sekedar robot-robot itu atau buzzer atau dari satu tim sosial media yang memang disiapkan untuk itu, saya kira sulit kita untuk membantah. Untuk apa kita membantah sesuatu yang tidak ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu dimuat di dalam satu situs atau media resmi, ya kita harus klarifikasi. Saya pernah juga dibuat, katanya saya pernah bagi-bagi uang di satu pasar di Semarang, ya saya harus klarifikasi, saya laporkan ke pihak kepolisian gitu. Hasilnya? Ya hasilnya masih di dalam proses gitu. Karena menurut saya ini penting, karena yang seperti itu harus ada akuntabilitas dari media-media resmi gitu. Oke, Anda pernah mengatakan bahwa dan meminta penghina Prabowo harus dipidanakan. Enggak, kalau yang menghina Pak Prabowo itu kan waktu itu ada kalau tidak salah seorang satpam. Ya. Tapi Pak Prabowo tidak pernah menggugat orang itu. Tapi pihak kepolisian yang menggugat karena satpam ini mengaku dari Brimob. Jadi karena dia mengaku Brimobnya, bukan karena penghinaannya. Kalau penghinaannya Pak Prabowo tidak pernah mengadukan dan tidak pernah mempermasalahkan. Oke, tapi Anda sampai pernah datang dan menjenguk lah istilahnya ke penghina Pak Jokowi waktu itu? Ya karena menurut saya agak aneh aja. Saya melihat ini seorang buruh tukang sate, saya merasa tertarik dan saya juga impromptu datang begitu saja, datang ke situ. Ternyata anak ini juga tidak tahu menau, tidak tahu gadget, tidak tahu apa, tidak punya agenda politik, tetapi saya melihat agak dikriminalisasikan gitu ya. Padahal yang berbuat hal serupa itu begitu banyak, mungkin jumlahnya ribuan. Kenapa harus anak ini gitu? Kita pengen tahu lah apa sih yang sesungguhnya terjadi. Saya juga tidak kenal dan ternyata dia memang tulang punggung keluarga ya. Buruh kipas katanya 35.000 penghasilannya sehari. Ini kan kita lihat di media juga ya. Jadi saya merasa ya sebagai wakil rakyat juga merasa ingin tahu dong gitu ya. Dan ingin tahu juga kepada pihak kepolisian kenapa kok menjadikan ini sebagai satu kasus yang cukup besar heboh gitu ya. Dan kita tidak mau politik itu dijadikan hukum dijadikan subordinat dari kepentingan politik itu sebenarnya. Oke, kita tarik nafas dulu. Dari arah Cisarua itu kan Megamendung. Nah, sebelum perempatan Megamendung itu ayah saya yang mengendarai motor, saya dibonceng, jadi ditabrak truk gitu. Jadi kita terlempar kira-kira terseret 11 meter, lalu bapak saya meninggal di tempat.